biasa sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke anak-anak, peserta ketiga saya mau absen dulu nih. Kira-kira ada yang tahu nggak? Barangkali temennya ada yang sakit atau izin? Siti, Bu. Siti, kenapa Siti Sian? Katanya sakit gigi. Oh, sakit gigi. Kita doakan mudah-mudahan Siti cepat sembuh. Amin. Nah, teman-teman, anak-anak semua di sini udah siap untuk belajar? Siap. Oke, semangat ya nih? Semangat. Nah, coba yang keras, semangat ya nih? Semangat! Oke, berarti sudah siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA. Nah, sekarang kita akan belajar tentang energi. Nah, ada yang pernah lihat gak nih di rumahnya, di sekitar rumahnya energi ada apa aja nih? Dalam energi apa Jihan? Lampu, Bu. Lampu, betul. Nah, Jihan tahu gak nih, coba lampu itu berasal dari mana nih? Energi cahaya. Energi cahaya. Oke, lampu itu betul energi cahaya, betul. Nah, kira-kira biar lampunya hidup harus ada apa? Listrik. Iya, harus ada listrik gitu. Nah, sekarang tahu nggak nih listrik itu berasal dari mana? Oke, sekarang Ibu akan kasih tahu ya listrik itu berasal dari mana. Yuk kita simak dulu video yang Ibu kasih. Nah ini nih, Ibu ada video nih tentang listrik itu berasal dari mana nih, sampai bisa ke rumah kita, sampai kita bisa nonton TV, kemudian lampu juga jadi terang ya. Nah kita simak videonya. Hai sahabat anak, terima kasih ya sudah berkunjung ke Museum Listrik dan Energi Bandung. Perkenalkan, namaku Max. Depan dan menjadi dari handphone, tahu dan pikir gak sih listrik itu terbuat dari apa ya? Atau listrik itu datangnya dari mana? Max juga penasaran. Yuk kita cari tahu bareng. Listrik yang kita nikmati berasal dari pembangkit listrik berdasarkan hukum Faraday oleh Michael Faraday, seorang ilmuwan dari Inggris. Nah, pembangkit listrik ini berfungsi untuk memproduksi dan membangkitkan listrik dari sumber tenaga yang ada. Sumber tenaga yang digunakan pembangkit listrik bisa didapatkan dari tenaga angin, air, matahari, uap, batu bara, listrik, gas, dan yang lainnya. Sumber tenaga yang bermacam-macam ini memiliki energi potensial yang diubah ke energi gerak lalu menghasilkan energi kinetik. Energi kinetik inilah yang menggerakkan suatu turbin, dan dengan adanya generator di pembangkit, energi mekanis dari turbin bisa menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan oleh pembangkit kemudian dikirim melalui jaringan saluran. Nah ini tuh tempat pembangkit listrik. Ada yang dari batu bara gitu. Dan udara tegangan ekstra tinggi. Nah ini namanya sutet. Ada yang pernah lihat? Sutet itu saluran udara tenaga ekstra tinggi. Nah nih pernah lihat nggak tiang-tiangnya kayak gini? Nah ini namanya sutet. Jadi itu hati-hati ya, bahaya karena mempunyai tegangan yang sangat tinggi. Yang biasa kita sebut dengan sutet menuju gardu induk. Di gardu induk ini voltasenya diturunkan menjadi tegangan menengah. Kemudian listrik disalurkan melalui saluran udara tegangan rendah yang Ada tiang-tiang kayak gini di rumah anak-anak. Nah tadi itu dari pembangkit listrik dari pabrik gitu. Nah kemudian ke sutet, habis ke sutet ke gardu induk, kemudian ke tiang kayak gini listrik itu. biasanya berupa gardu distribusi berbentuk gardu tiang. Di gardu tiang ini voltasenya juga diturunkan. Lalu listrik disalurkan ke rumah-rumah kita.
didengar. Tadi ada dengar apa aja, listrik kah atau apa. Nah sekarang anak-anak semua tulis di bukunya kosakata yang tadi anak-anak dengar. Contoh, tadi aku dengar PLN atau dengar listrik, tulis aja ya. Oke, silakan. Gardu apa ini? Oh, gardu induk sama tiang listrik. Oke, ini tadi urutan arusnya ya. Oke, Jihan, betul Jihan. Nah, sekarang anak-anak udah paham. Jadi listrik itu berasal dari mana tadi itu? Namanya ada PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap. Pernah dengar PLTU? Nah, itu berasal dari batu bara. Nah, pernah dengar batu bara? Nah, batu bara itu dibakar gitu sehingga menghasilkan uap. Nah, kemudian tadi menggerakkan turbin dengan bantuan generator, kemudian terjadi energi listrik yang kemudian disalurkan melalui apa tadi yang tegangan tinggi itu namanya? Sutet. Iya, melalui sutet. Kemudian dari sutet ke gardu induk, dari gardu induk ke tiang gitu. Nah, sekarang udah paham. Jadi listrik itu tadi dari apa? PL? Iya. Nah, sekarang nih berarti listrik itu dari energi batu bara. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau batu bara itu merupakan energi yang tidak dapat diperbaharui, jadi akan habis. Bu, Iya, Jihan? kalau habis tenaga listriknya ntar dari aku. Oh, kalau habis energi batu baranya gitu. Nah, makanya kalau misalnya energi batu baranya habis, berarti kita nggak dapat listrik ya. Tapi nih, teman-teman tahu kan ya, karena tahu bahwa energi itu ada energi yang dapat diperbaharui, ada yang tidak. Nah, kalau yang tidak, contohnya itu seperti tadi, batu bara, minyak bumi, gas alam. Nah, itu tidak dapat diperbaharui, makanya akan habis jika dipakai terus-menerus. Makanya kita harus beralih ke energi terbarukan atau yang dapat diperbaharui. Ada yang tahu nggak contoh energi terbarukan? Barangkali dari kelas 2-nya udah pernah ada yang dengar apa aja nih energi terbarukan? Kata ibu aku matahari, Bu. Betul. Oke, benar Jihan. Nah, salah satu dari energi terbarukan itu ada matahari, kemudian ada angin, ada air juga. Nah, itu merupakan energi terbarukan atau yang dapat diperbaharui. Coba teman-teman, tiap hari ada nggak di matahari? Ada. Tiap hari ada angin? Ada. Tiap hari ada air di sungai? Ada. Nah, itu merupakan energi yang diperbaharui, jadi tidak akan habis. Jadi kalau misalnya energi fosil itu cepat habis, nah berarti kita harus beralih ke energi terbarukan agar menjaga energi fosilnya, nih energi tadi batu bara yang energi itu biar nggak habis, soalnya terbentuknya lama ya. Nah, makanya kita beralih nih ke energi terbarukan. Nah, sebelum ibu lanjut nih anak-anak, ibu pengen tahu anak-anak udah paham belum nih sama arus listrik itu bisa sampai ke rumah tuh gimana nih? Nah, coba Jihan, nih di sini Jihan lihat di sini ada gambar. Aduh, nah di sini yang ini gambar apa nih Jihan? Tadi kelihatan nggak? PLTU. PLTU itu apa Jihan? Pembangkit tenaga Listrik tenaga. uap. Iya betul. Kalau yang ini apa nih? Garuda induk. Iya, gardu ya, bukan Garuda. Kalau Garuda belum. Nah, kemudian yang ini. Yang ini Sutet. iya, sutet. Kalau yang ini? Tiang listrik. Oke, tiang listrik. Betul. Nah, sekarang kan
Nah, anak-anak di sini nih ada salah satu contoh pemanfaatan energi terbarukan. Di sini menggunakan panel surya untuk menangkap energi dari matahari seperti ini bentuknya. Nah, kemudian ini tuh di belakangnya ada plus minusnya juga, disambungin lewat kabel ini. Ini itu sebagai casannya gitu, sebagai charger untuk mengecas energi matahari dari sini buat disimpan ke baterai energi ini. Kemudian bisa jadi energi matahari itu disimpan di sini dan baru deh bisa disalurkan ke rumah. Dan dengan cukup menyalakan saklar ini, kemudian rumah kita akan diterangi oleh lampu yang sangat terang. Nah, untuk percobaan nanti teman-teman, kita hanya melakukan percobaan di panel, kemudian langsung ke saklar, langsung ke lampu. Jadi tidak apa-apa, tidak memakai ini juga, karena ini medianya itu sebagai penyimpan energi dan juga charger gitu ya. Nah, nanti teman-teman semua, anak-anak semua hanya melakukan percobaan di sini, ke sini, kemudian langsung ke lampu. Nah, tetapi nanti ketika percobaannya seperti itu tidak akan bisa menyimpan energi, tapi langsung saja ketika ininya disorotin ke matahari maka akan langsung nyala ke lampunya. Nah, tidak perlu disimpan gitu. Nah, di sini ibu akan perumpamakan nih ya. Ini itu sebagai contohnya nih. Ketika ini ada lampu senter yang disorotkan, jadi tidak hanya matahari, tetapi cahaya juga boleh ya. Tapi karena emang energi cahaya yang terbesar itu datang dari matahari. Nah, ketika lampu ini tuh cahaya tuh disorotin ke panelnya, maka nih si chargernya itu nih akan nyala. Nah, nyala kan merah nih. Coba ketika ibu cahayanya hilangin. Nah, kan jadi mati lagi. Ibu hidupin. Nah, kelihatan kan ya? Udah terbukti bahwa ini tuh berfungsi mengecas dari energi cahaya. Nah, di sini Ibu akan memberikan satu proyek nih. Proyeknya itu, nah, kita mengambil energi dari matahari. Nah, di sini itu, ini kita baru dilihat dulu. Nanti urutannya dari sini, dari panel bisa berdiri Shopee. Kemudian nanti baterainya, nanti kita pakai sama-sama. Nah, teman-teman, nanti teman-teman bikin rumahnya secantik mungkin, sekreatif mungkin ya. Yang ibu ini cuma kardus aja. Nah, teman-teman, anak-anak semua harus bikin rumahnya tuh bagus ya. Bu, aku mau rumahnya 2 lantai boleh. Nah, rumahnya juga mau ada warnanya boleh. Jadi rumahnya semenarik mungkin, sebagus mungkin. Oke? Oke? Paham? Paham. Nah, oke nih, sekarang nanti teman-teman pesen ini dari Shopee. Nanti ibu pesenin ya. Kira-kira nanti kita patungan berapa gitu ya. Kemudian beli baterai sama lampunya juga. Nah, anak-anak, ibu akan membagikan dulu dalam beberapa kelompok. Kelompok pertama Jihan, kelompok kedua Siti Zubaidah, kelompok ketiga Arfan, kelompok keempat Yasmin ya. Nah, nanti kita bikin kayak gini, tapi yang lebih bagus rumahnya yang lebih bagus, kemudian nanti ininya juga lebih bagus lagi tataannya. Oke, nah sekarang nih ibu pengen di anak-anak coba nih dari kelompok 1 boleh mempresentasikan, menjelaskan hasil karya dari rumah miniatur hemat energinya. Selanjutnya Kak Eja, kelompok 1. Wow, saya minat bagus. Coba nih Jihan, boleh? Yuk, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan. Saya dari kelompok 1. Ya, Akan menjelaskan rumah hemat energi. iya. Terus ada apa aja nih Jihan? Ada panel surya, ada baterai energi, dan ada saklar. Oke, terus? Oh, dinyalain. Oh iya, jadi tuh nyala ya. Nah, ini tuh jadi coba dikasih kuatnya itu apa Jihan? Rumah hemat energi. Iya, miniatur rumah hemat energi. Oke, kita lanjut ya. Kalau duduk lagi. Oke, nah karena udah nih sekarang ibu mau cek ruangan. Nih, di sini ibu ada KPD. Nah, coba sekarang nih kita kerjakan ini. Di sini ada menjodohkan nih. Ada 2 lembar. Nah, boleh langsung dikerjakan. Nih contoh matahari itu energi terbarukan atau bukan? Kalau bukan di sini. Kalau bukan ke sini, kalau berbalik ke sini. Silakan.
mengerjakan dengan benar. Oke, betul. Oke. Satu, untuk MOKB yang pertama. Sekarang yang kedua. Oke, betul. Alhamdulillah, berarti udah pada paham ya anak-anak? Paham? Udah. Oke, nah karena udah paham, Ibu akhiri dulu pelajaran hari ini sampai di sini ya. Nah, kesimpulannya, energi itu tadi itu terbagi menjadi dua bagian. Pertama energi, Tidak dapat diterbarukan. betul. Yang kedua, Dapat diterbarukan. contoh energi yang tidak dapat diperbarui. Baterai. Betul, yang dapat diperbarui? Matahari. Ya, betul. Oke, alhamdulillah. Nah, sebelum pulang nih Ibu punya tepuk-tepukan dulu. Namanya sikut. Kalau Ibu bilang tepuk sikut berarti sikut, tepuk pundak berarti pundak, tepuk tangan berarti tangan. Ini nadanya. Tepuk sikut, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk sikut, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk sikut, pundak, tangan. Tangan sikut, pundak, tepuk sikut, tepuk pundak, tepuk tangan. Nah, ini untuk melatih konsentrasi. Nanti kita di awal ya tepuk-tepuknya. Nah, karena udah selesai, kita ucapkan alhamdulillah.